Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Ananda dengan NIM 19 10 125 1227, nomor absen 07. Saya Walia Rizky Ananda dengan NIM 1910 1252 247 dengan nomor absen 26. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai keseimbangan ekosistem alam menggunakan media atau alat peraga yang kami rancang sendiri. Media ini kami beri nama papan tsunami karena media ini berfungsi untuk mengilustrasikan terjadinya bencana alam tsunami yang diakibatkan oleh tindakan buruk dari manusia. Latar belakang kami membuat media atau alat peraga ini adalah menurut Krisnawati dalam Jamara tahun 2006. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang memiliki makna sebagai wahana atau perantara dalam penyampaian informasi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Pada mata pembelajaran IPA, khususnya di kelas 4 SD, terdapat cakupan bahasan mengenai keseimbangan ekosistem alam. Jika guru hanya menjelaskan materi tersebut menggunakan metode ceramah, maka siswa akan mengalami jenuh, bosan, bahkan sulit memahami materi tersebut, dikarenakan materi ini lebih dominan kepada pengilustrasian. Oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk merancang suatu media yang bertujuan untuk membuat pemahaman siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi ini. Nah, di sini media yang kami buat yaitu media papan tsunami yang bertujuan untuk mengilustrasikan mengenai terjadinya bencana alam tsunami yang diakibatkan oleh tindakan buruk oleh manusia. Alasan kami membuat media atau merancang media pembelajaran ini adalah yang pertama, alat dan bahan mudah didapat sehingga tidak menyulitkan bagi pembuatnya. Kemudian, cara penggunaan mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat media tersebut tidak terlalu mahal. Dalam pembelajaran ini, khususnya pada materi keseimbangan ekosistem alam, tentunya terdapat kompetensi dasar yang menjadi acuan utama. Nah, di sini kompetensi dasarnya adalah memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Tujuan kami dalam membuat media atau alat peraga ini ada beberapa, yaitu mempermudah guru untuk menjelaskan materi mengenai keseimbangan ekosistem alam. Yang kedua, agar peserta didik lebih mudah berpikir konkret atau berpikir secara nyata mengenai materi tersebut. Yang ketiga, memperluas pengetahuan peserta didik mengenai materi keseimbangan ekosistem alam. Yang terakhir adalah menghemat waktu karena guru tidak lagi menjelaskan secara rinci atau bertele-tele, tetapi langsung mengilustrasikannya menggunakan media tersebut. Manfaat dari pembuatan media tersebut adalah mempermudah peserta didik untuk memahami materi mengenai keseimbangan ekosistem alam. Kemudian, guru menjadi lebih kreatif, inovatif, serta secara tidak langsung telah ikut melestarikan lingkungan. Karena dalam pembuatan media tersebut terdapat alat-alat atau bahan bekas yang digunakan seperti botol dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Karena dalam pembelajaran tersebut guru tidak hanya berperan sendiri tetapi siswa juga aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, landasan teori dari alat peraga yang kami buat yaitu menurut Ajhar Arsyad, ia mengatakan bahwa alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dengan segala macam bentuk benda yang digunakan untuk memperagakan materi pelajaran. Nah, jadi alat peraga di sini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang masih bersifat abstrak lalu dikonkretkan untuk menjelaskan kembali agar siswa lebih memahaminya. Nah, selanjutnya, pengertian dari ekosistem itu sendiri, menurut Tansley, ekosistem ialah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Keseimbangan suatu ekosistem akan terjadi bila komponen-komponen ekosistem dalam jumlah yang berimbang. Di antara komponen-komponen ekosistem terjadi interaksi,
saling membutuhkan, dan saling memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Keseimbangan tersebut harus tetap terjaga sehingga akan menjadi keberlanjutan dan aliran energi dalam ekosistem akan tetap terjaga. Selanjutnya, bencana alam. Nah, bencana alam bukanlah fenomena alam semata, karena di dalamnya terkandung fenomena sosial yang perlu diperhatikan terkait dengan kerentanan komunitas terhadap bencana yang mengakibatkan banyaknya korban, kerusakan, dan kerugian. Selanjutnya, Junire pada 2019 juga menyatakan bahwa tsunami adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di kawasan Indonesia. Menurutnya, tsunami merupakan gelombang besar yang terjadi akibat adanya gempa bumi di bagian dasar samudra. Alat dan bahan yang kami buat itu ada 3 botol bekas air mineral yang diisi air, kemudian styrofoam, ada tusuk gigi, ada kardus bekas untuk merekatkan animasi printout. Animasi printoutnya juga kami pilih sesuai keinginan kami masing-masing. Nah, kemudian di sini ada plester, kemudian ada lem untuk merekatkan animasi printout ke kardusnya. Selanjutnya ada cara pembuatannya. Jadi terlebih dahulu siapkan semua alat dan bahannya. Kemudian susun sejajar botol plastik bekas yang 3 tadi yang di belakang sini. Kemudian diisi air terlebih dahulu, baru disusun sejajar dengan menggunakan kawat yang direkatkan ke styrofoam. Kemudian gunting animasi printout seperti pohon, anak-anak yang lagi bermain, dan lain sebagainya. Kemudian animasi printout tadi dikasih lem, terus direkatkan ke kardus bekas. Gunanya itu supaya untuk menebalkan dan mudah untuk berdiri. Kemudian ambil tusuk gigi dan plester. Jadi direkatkan seperti ini di belakang, lalu tancapkan ke styrofoam. Itu cara pembuatannya. Selanjutnya, untuk menyusun ini sesuai kreativitas kita masing-masing ya. Kemudian cara penggunaannya. Nah, di dalam cara penggunaannya ini, sebelum menggunakan alat peraga ini, terlebih dahulu guru harus menjelaskan materi mengenai keseimbangan ekosistem alam kepada peserta didiknya. Kemudian guru mengenalkan alat peraga ini ke peserta didiknya masing-masing. Selanjutnya guru langsung mempraktikkan bagaimana cara penggunaan alat peraga ini. Nah, 1, 2, 3. Kira-kira seperti itu cara penggunaannya. Setelah guru memperagakan bagaimana cara kerja alat peraga ini tadi, selanjutnya guru memberikan kesimpulan kepada siswanya dari ilustrasi tsunami menggunakan alat peraga ini tadi. Jadi kesimpulan alat peraga yang kami buat yaitu media ini dirancang untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi mengenai keseimbangan ekosistem alam, yang dikarenakan dapat mengilustrasikan dampak langsung terjadinya bencana alam tsunami yang diakibatkan oleh tindakan dari manusia yang sering menggunduli hutan bakau. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.